Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi Bapak untuk dosen yang terhormat, yaitu Pak Muhammad Najamuddin, Eskom Mkom yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Fahri Afif. Saya dari NIM 312310632. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya dengan judul Implementasi Hillkeeper dengan Sistem Login Startup Teknova ID. Nah, jadi saya akan mempresentasikan itu, Pak. Jadi latar belakang dari program ini, Pak, izinkan saya mulai dengan latar belakangnya. Jadi permasalahannya, bayangkan jadi sebuah startup bernama Teknova ID yang sedang mengembangkan sistem login internal untuk karyawannya. Eh, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi username dan password karyawan agar tidak mudah dicuri atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi disinilah peran enkripsi menjadi sangat penting. Salah satu metode enkripsi klasik yang menarik untuk dipelajari adalah yaitu ini, Hillkeeper, sebuah algoritma kriptografi berbasis aljabar linear yang menggunakan operasi matriks. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Ya, apa itu Hillkeeper? Jadi, Hillkeeper adalah algoritma kriptografi yang dikembangkan oleh Lister S. Hill pada tahun 1929. Jadi, cara kerjanya itu cukup unik, Pak. Pertama, kita punya matrik kunci, bisa ukuran 2 kali 2 atau 3 kali 3. Kemudian yang kedua, plain text diubah menjadi angka. Yang ketiga, angka tersebut dikalikan dengan matriks kunci. Yang keempat, hasil perkalian itulah yang menjadi ciphertext. Nah, seperti ini. Disinilah saya tampilkan matriks kunci 2 kali 2. Nah, ini seperti ini, Pak. Nah, di sini saya meminta matriks kunci 2 kali 2. Nah, hasilnya 5, 8, 17, 3. Jadi yang menarik dari Hillkeeper adalah penggunaan modulo 36. Saya menggunakan modulo 36 dalam implementasi saya. Jadi kenapa saya memakai modulo 36? Nah, karena saya ingin mendukung 26 huruf A sampai Z yang mana nilainya 0 sampai 25, 10 angka 0 sampai 9, A nilainya 26 sampai 35. Jadi total angka, jadi totalnya ada 36 karakter yang bisa dienkripsi tanpa harus mengubah angka menjadi kata. Nah, kemudian eh, sekarang kita masuk ke metodologi. Jadi prosesnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama validasi matriks kunci. Tidak semua matriks bisa digunakan, Pak. Harus memenuhi syarat GCD. Determinan mod 36 bagi 1. Artinya determinan harus relatif prima dengan 36. Kenapa? Agar matriks bisa diinverse untuk proses dekripsi. Tahap kedua, konvensi karakter. Konvensi karakter. Setiap karakter diubah ke angka. Huruf A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 5. Angka 0 sama dengan 26, 1 sampai 27, sampai 9 sama dengan 35. Jadi tahap kedua seperti itu. Tahap ketiga ada enkripsi. Formula enkripsi. Di mana C ciphertext, K matriks kunci, P plaintext dalam bentuk vektor. Jadi C sama dengan KAP tutup kurung mod 36. C ciphertext, K-nya matriks kunci, P-nya plaintext dalam bentuk vektor. Tahap 4 itu ada deskripsi. Untuk deskripsi kita gunakan inverse matriks kunci. Nah, P sama dengan KA, A, AC sama dengan atau mod 36. Dan voila kita dapat kembali plaintext aslinya. Bagian 5 ada program
demonya nanti kita akan jalankan. Ya inilah bagian yang paling menarik, yaitu mendemonstrasikan program yang saya buat memiliki beberapa fitur, yaitu fitur pertama. Jadi fitur pertama ini di sini saya menggunakan ada matriks 2x2, matriks 3x3. Nah, ini pilihan kuncinya. Jika kita memilih satu, pilih kunci default. Nah, kunci matriks akan menampilkan 5, 8, 17, 3. Determinannya ini min121, determinan mode 23, inverse date mode 36-nya 11, GCD date mode 36-nya 1, status valid. Sekarang, nah ini determinannya huruf A sampai Z sama dengan 025, angkanya 0 sampai 9 sama dengan 26 sampai 35, total karakter yang didukung 36. Kita langsung masukkan saja, contohnya variatif 12 dengan kata kunci Cihuy 123. Nah, di sini langsung kebaca. Nah, username-nya asli Fahri 12, enkripsinya seperti ini. Nah, jika di deskripsi hasilnya seperti ini. Kemudian juga passwordnya sama, asli Cihu 123. Jika dienkripsi hasilnya seperti ini. Jika dekripsi akan ditampilkan kembali hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Dari hasil pengujian yang saya lakukan, beberapa temuan penting. Yang pertama itu ada akurasi 100%, semua dekripsi berhasil. Ya, cocok. Kemudian kedua, mendukung alfanumerik, huruf dan angka bisa dienkripsi bersamaan. Yang ketiga, validasi kuat, matriks yang tidak valid langsung ditolak. Jadi informatif matriks saya tampilkan contoh dengan matriks 2x2 determinan tadi sudah saya jelaskan. Nah ini min 1, 2, 1, 2, 3, 11, 1 valid. Ya, GCD-nya 1. GCD sama dengan 1, ini yang paling penting Pak. Ini memastikan matriks bisa di-inverse. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari program ini sekarang saya akan kasih tahu, membahas kelebihan dan kekurangan Hillkeeper yang saya gunakan ini. Jadi mungkin kelebihan dulu. Kelebihannya itu pendekatan matematis yang elegan, menggunakan aljabar linear, cocok untuk pembelajaran. Jadi jika kita ingin membelajarkan atau ingin belajar tentang aljabar linear, nah ini cocok sekali. Pendekatan matematis yang elegan ini cocok menggunakan aljabar linear untuk yang pemula, yang mulai untuk mempelajari. Yang kedua, enkripsi blok lebih kuat dari substitusi sederhana karakter per karakter. Ketiga itu ada fleksibel, bisa dimodifikasi untuk berbagai kebutuhan. Keempat, ada edukatif, sangat bagus untuk memahami konsep kriptografi. Kemudian ada kelebihan juga ada kekurangannya. Namun harus diakui Pak, Hillkeeper memiliki keterbatasan. Yang pertama, keamanan terbatas, mudah dipecahkan dengan non-plain text attack. Yang kedua, tidak cocok untuk produksi. Untuk sistem real world harus pakai AES atau RSA. Kemudian ada keterbatasan karakter tanpa modifikasi, hanya alfabet. Yang keempat, persyaratan matrik, tidak semua matrik bisa dipakai. Jadi kesimpulannya Hillkeeper sangat baik untuk pembelajaran, tapi tidak untuk sistem produksi nyata. Jadi seperti itu. Jadi kenapa enkripsi penting untuk sistem login? Bayangkan kalau password disimpan dalam bentuk teks biasa, jika server dihack, semua password langsung terbaca. Jadi dengan enkripsi ini data tersimpan dengan bentuk ciphertext, hacker tidak bisa langsung membaca, ada layer keamanan tambahan. Tapi ingat, untuk Teknova ID yang real saya merekomendasikan itu harus ada Bcrypt atau Argon 2 untuk password hashing, kemudian ada ACE 256 untuk enkripsi dan sensitif,
Kemudian ada HTTPS, tujuannya untuk transmisi data. Yang terakhir ada two factor authentication untuk keamanan berlapis. Jadi kesimpulannya, Pak, pertama, implementasi Hillkeeper ini dengan modul 36 berhasil mengenkripsi username dan password yang mengandung huruf dan angka. Yang kedua itu ya memenuhi syarat GCD yang diterima. Kedua itu sistem validasi matriks bekerja dengan baik hanya matriks yang memenuhi syarat GCD yang diterima. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, menurut saya tingkat akurasi dekripsi mencapai 100% pada semua test case. Yang keempat, Hillkeeper sangat cocok untuk pembelajaran, tetapi untuk sistem produksi perlu diganti dengan algoritma modern. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, jadi tidak bisa untuk real time, real time atau dunia nyata. Nah, jadi cocoknya Hillkeeper ini hanya untuk pembelajaran. Tapi kalau misalkan, tetapi untuk sistem produksi perlu diganti dengan algoritma modern. Kemudian setelah itu saya punya saran pengembangan. Jadi saran pengembangan ke depannya saya punya beberapa saran, yaitu menambahkan fitur implementasi gue buat interface grafis yang lebih user friendly, lebih keren. Yang kedua ada support karakter spesial Unicode and symbol. Yang ketiga ada hybrid encryption kombinasi Hillkeeper dengan algoritma modern. Yang keempat ada key management system untuk menyimpan dan mengelola kunci dengan aman. Yang kelima ada audit logging, track siapa yang mengakses sistem kapan. Nah itu. Jadi nanti akan ketahuan, tracknya tuh akan ketahuan. Jadi siapa yang pakai, siapa yang mencoba untuk masuk akan kebaca. Baik Pak, demikian presentasi laporan praktikum saya tentang implementasi Hillkeeper. Saya menyadari mungkin masih banyak kekurangan dalam implementasi ini dan saya sangat terbuka untuk kritik dan saran dari Bapak. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu saya jelaskan lebih lanjut, saya siap menjawab. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacor, Mang.